anak ibarat kertas putih yang siap dibentuk atau digambar. Jika hasil gambarnya jelek, apakah salah kertasnya? Tentu bukan. Kami sebagai orang tua siswa di sekolah bertanggung jawab untuk mengarahkan siswa kepada fitrah awalnya. Saya Nabila Putri Sadono dari kelas 9G. Hari ini saya ingin melakukan konseling ke ruang BK untuk mengkonsultasikan terkait permasalahan saya di keluarga dan di lingkungan sekolah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Nabila? Alhamdulillah baik. Nabila kesini sudah waktunya istirahat apa sudah pulang? Sudah pulang? Alhamdulillah. Jadi tidak mengganggu Nabila ketika kesini ya? Iya. Nah, terakhir Nabila pelajaran siapa tadi? Pelajaran IPA Bu Susi. Bu Susi ya. Tapi Nabila kesini sudah sebelumnya sudah izin sama walasnya, sama Sudah. Ibu Kania. Sudah. Nah, Nabila bilangnya apa sama Ibu Kania? Bilangnya mau cerita aja sih, sering-sering ke Ibu. Iya. Terus maksudnya Bu Nabilanya gimana? Bu Kanianya gimana responnya? Iya, mengizinkan. Mengizinkan. Oke, terima kasih. Nabila sudah mau datang ke sini dan Nabila sepertinya ke sini mau berbagi ya. Nah, walaupun Bu Yati tidak tahu seperti apa ceritanya Nabila, dan mudah-mudahan kalau Nabila sudah hadir di sini dan menceritakan problemnya apa, minimal Bu Yati bisa mendengarkan keluhan Nabila dan mudah-mudahan kita nyari solusinya sama-sama. Iya. Ya. Terima kasih. Mari sama-sama kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu minta maaf ya. Ada apa sih Nabila datang ke sini? Sebenarnya aku Nabila tuh merasa takut karena yang pertama ada masalah keluarga, yang kedua ada masalah konflik sama teman di kelas. Oh, jadi ceritanya ada dua. Iya. Cerita konflik dengan keluarga sama teman-teman di kelas. Bu Yati mulainya dari mana? Dari masalah keluarga Nabila dulu, apa dari teman-teman dulu? Keluarga aja. Keluarga aja. Sekarang Bu Yati boleh ya, karena Bu Yati udah undang Nabila ke sini dan Nabila juga udah datang ke sini, boleh sedikit berbagi ceritanya, apa sih yang Nabila alami di rumah? Sebenarnya dari Nabila kecil itu mama sama ayah udah pisah rumah. Nah, Maaf, dipotong dulu ya. Pisah rumah itu maksudnya artiannya pisah rumah itu cuma berpisah antara Nabila sama ayah atau memang sudah bercerai? Maaf ya. Ya. bercerai Bu. Oh, sudah bercerai. Sudah berapa lama? Dari Nabila kecil sih kayaknya udah hampir berapa ya? 9 tahun. 9 tahun. Sekarang Nabila umurnya berapa? 15 tahun. Iya. Berarti sekitar Nabila umurnya 5 tahun. Iya. Ya. Dari TK ya. Ya. Boleh ya Bu Yati nanya lebih dalam lagi gitu ya. Mudah-mudahan Nabila tidak tersinggung ya. Nabila berapa keluarga? Maksudnya ini, Iya. berkakak-beradik? Iya, maksudnya Nabila punya kakak berapa, punya adik berapa gitu. Nabila 3 bersaudara. 3 bersaudara, artinya Nabila atau kakaknya 2, apa adiknya 2? Nabila, kakak, sama adik. Sama adik ya. Berarti Nabila di sini posisinya nomor 2 ya. Iya. Nah, di keluarga. Nabila punya adik, yang dimana kalau punya adik Nabila harus bisa jadi contoh buat adiknya. Ya, insya Allah ya. Kemudian Nabila punya kakak, kakaknya ini masih sekolah apa udah kerja? Masih sekolah. Masih sekolah. SMA atau kuliah? Kuliah. Kuliah, oke. Sekarang posisinya Nabila sama adik sama kakak bagaimana di keluarganya? Maksudnya setelah bercerai nih ya, kalian tinggalnya sama siapa sih? Sama mama apa sama ayah gitu? Nabila sama adik Nabila sama mama. Iya. Kakak sama ayah. Jadi Oh. dibagi gitu. Oh, dibagi.
Memang lagi bikinnya dibagi. Ya. Waktu Nabila itu keputusan siapa? Maksudnya ketika dibagi nih, Nabila tinggalnya sama mama, adik tinggalnya sama mama gitu, terus kakak juga tinggalnya sama mama, itu keinginan siapa sih? Itu keinginan Nabila sama kakak sih, jadi kayak dibagi gitu. Oh. Biar orang tuanya nggak merasa kesepian juga. Oh iya. Terus kalau setelah dibagi itu kayak gitu ya, setelah dibagi itu ayah sama mamanya gimana perasaannya? Maksudnya apa ya? Komennya kayak gimana? Mereka sih kayak nerima semua keputusan kita, cuma kadang kan ada waktu Nabila kayak ketemu sama kakak sama ayah. Nah kalau ketemu mereka jadi mama sama ayah jadi bertengkar, kayak nggak ngizin Nabila buat ketemu sama ayah. Oh iya iya iya. Maaf ya, Bu Yati kan mamah ya. Kalau Bu Yati di apa namanya di posisi mamah ya, di posisi mama Nabila. Setiap mamah kayaknya nih ya, kalau Bu Yati ini nggak pengen yang namanya jauh dari anaknya, ya, nggak pengen jauh dari kakaknya, dari Nabila, dari adanya Nabila gitu ya. Pengennya pasti pengen kumpul bareng-bareng, tanpa ada yang namanya apa tadi bertengkar gitu ya, berkelahi sama ayahnya. Gitu. Sebelumnya Bu Yati boleh tanya ya sama Nabila. Nabila tahu nggak sih yang membuat ayah Nabila sama mama Nabila bercerai itu? Kenapa sih yang Nabila tahu? Perbedaan pendapat aja sih Bu, jadi mereka sering bertengkar. Terus kayaknya karena ekonomi juga, jadinya mungkin gaya hidup mama tinggi, terus ayah nggak bisa menuhi. Oh iya iya, gaya hidup mama kerja. Oh, mamanya kerja. Kalau ayah kerjanya di mana? Ayah punya perusahaan gitu. Oh, kalau punya perusahaan lumayan kan gajinya, tapi tetap aja kali ya mamanya. Ya ya ya. Tapi Nabila sampai sini ya tidak boleh menyalahkan ayah, tidak juga boleh menyalahkan mama ya, karena bagaimanapun mamanya Nabila sama ayahnya Nabila adalah orang tua Nabila dua-duanya ya. Terus yang membuat Nabila kadang-kadang apa ya emosi sama mama sama ayah apa sih? Karena kayak mereka kalau bertengkar tuh nggak inget waktu gitu Bu. Kadang Maksudnya gimana? Misalnya kita lagi ayah lagi datang ke rumah mama. Ke rumah mama, maksudnya menengokin kan? Iya. Ya. Terus misalnya Nabila lagi main bertiga. Nah, terus Bertiganya nih sama siapa? Sama adik? Iya, adik, Oh iya. sama kakak. Iya, iya. Nah terus nanti tiba-tiba mereka berantem, jadi kan merusak suasana kita ya Bu. Iya, iya, iya. Terus kadang juga mereka berantem sampai main tangan di depan kita takutnya. Oh, Iya. iya, iya. Dan takutnya kalau bagi Nabila sama kakak Nabila kan udah biasa. Nah tapi takutnya adik Nabila yang masih kecil ini jadi trauma melihatnya. Oh, iya. Adik Nabila itu umurnya berapa sekarang? Umurnya 4 tahun. Ya Allah, ya, ibu ngerti, ibu paham banget bagaimana perasaan Nabila ketika menghadapi seperti itu ya. Nah sekarang kalau yang Nabila dengar nih, yang dengar ya kalau lagi ayah sama mamahnya berantem tuh ya, ngeberantemin apa sih? Ini sih Bu, hak asuh anak. Oh, maksudnya pengen kayak gimana? Enggak, mama pengennya semua anaknya di mama, cuma ayah nggak mau. Iya, iya. Ayah juga apa pengen sama gini? Pengen semua anaknya sama ayahnya apa gitu? Iya, jadi saling jadi butir. Ya, paham. Jadi mamahnya pengen sama anaknya, pengen mamahnya semua, ayahnya juga pengen anaknya sama ayahnya semua gitu ya. Nabila pernah nggak sih punya kepikiran, maksudnya gini, kepikiran buat kenapa sih ayah sama mama nggak satu lagi aja gitu? Pernah nggak? Pernah sih Bu, Nabila juga pernah minta ke mama buat kayak mama balik lagi gitu. Iya. Tapi mama bilang nggak bisa kayak gitu. Alasannya apa tuh nggak bisa? Nggak tahu, kata mama emang mama pengen sendiri dulu. Oh iya, iya. Bu Yati cuma ngasih gambaran sama Nabila ya. Yang namanya manusia itu kadang-kadang punya batas kesabaran, dan namanya rumah tangga itu enggak sehari 2 hari Nabila, enggak setahun 2 tahun, tapi selamanya. Dan kadang-kadang ketika mamahnya punya titik di mana mamahnya tuh merasa apa ya, saya ini gak dihargai sama suami saya gitu ya. Itu kadang-kadang ada pengen yang namanya rasa pengen sendiri. Nah itu, jadi Nabila sebagai anaknya, atau misalkan Nabila bisa ngobrol sama kakaknya nih, gimana caranya supaya mama Nabila sama ayah Nabila bisa satu lagi gitu. Tapi dengan tidak memaksa mereka berdua untuk tetap bersatu, artinya Nabila sama kakak Nabila yang bisa punya peranan nih sebagai anak,
Kalau adik kan belum bisa ya, karena memang masih kecil. Nabila sama kakak punya inisiatif atau apa yang namanya ya, rencana lah gitu ya, punya apa namanya? Rencana buat nyatuin. Iya, nah itu rencana punya buat nyatuin mereka, tapi tanpa memaksa mama untuk kembali sama ayah atau sebaliknya ya. Nabila punya nggak sih rencana seperti itu? Sebenarnya Nabila sama kakak udah ngerencanain. Iya. Awalnya tuh kayak Nabila bilang ke mama, kakak bilang ke ayah. Nah, ayah tuh kan emosian. Jadi pas kakak bilang gitu, kakak malah dimarahin kayak gak bisa gitu. Terus pas Nabila bilang ke mama bilang mau sendiri dulu, mau nikmatin masa-masa mama. Oh iya. Berarti dari sini Nabila bisa menyimpulkan nggak? Iya bisa. Apa tuh yang menjadi kesimpulan Nabila sama kakak? Iya, jadi kita nggak bisa memaksa mama sama ayah karena kan kita juga nggak punya hak sepenuhnya. Iya. Jadi ya udah gimana mama ayah aja, kita nerima semuanya. Oh gitu. Berarti di sini untuk masalah orang tua ya, orang tua Nabila, Nabila bisa menyimpulkan sama kakak kalau Nabila sama kakak bagaimana bisa untuk menerima ayah sama mama dalam keadaan seperti ini, tapi tetap punya harapan. Iya. Punya harapan suatu hari ayah Nabila sama mama bisa bersatu ya. Bu Yati cuma punya harapannya Nabila sama kakak sama adik bisa bersabar ya. Karena yang namanya keluarga itu ya itu perjalanannya, ada kalanya Nabila sama kakak itu sebagai anak harus mengalah, tapi nanti tidak harus berhenti untuk berusaha ya. Nabila sama kakak itu gimana caranya punya usaha untuk menyatukan mereka gitu. Gimana Nabila sama kakak masih punya harapan nggak? Masih sebenarnya, cuman kayak kadang ngerasa kayaknya gak mungkin deh gitu. Tapi kadang misalnya kalau kita lagi ketemu, kita sering bilang kapan ya mama sama ayah nyatu lagi gitu. Berarti Nabila sama kakak masih punya harapan Masih. dan masih punya maksudnya masih ingin berusaha seperti itu. Nah sekarang yang pertama persoalannya mungkin Nabila udah punya gambaran ya langkah seperti apa yang Nabila mesti lakuin, dan dia cuma berharapnya begini. Di sini sepertinya Nabila sama kakak itu mungkin namanya usia Nabila yang masih labil, kakak juga sama ya yang masih labil. Bagaimana caranya supaya Nabila sama kakak bisa mengendalikan emosinya? Jadi ketika mama sama ayah ketika bertemu nih, Nabila coba meredam emosinya mereka berdua. Nah kira-kira Nabila sanggup nggak sama kakak punya seperti itu, maksudnya untuk meredam emosi mereka? Sebenarnya sikap Nabila sama kakak tuh sama kayak ayah, bu, emosian. Oh iya. Jadi kadang kalau lagi mereka berantem, kita tuh kadang suka berdiri kayak udah mas stop gitu, terus nanti kayak kakak marahin ayah gitu. Sebenarnya semuanya emosi. Cuma yang penyabar tuh mama tuh gak pernah misalnya lagi berantem tetap halus, gak pernah pakai bahasa yang tinggi. Oh Gitu. iya. Berarti karena memang ayah Iya. yang emosinya tinggi banget. Iya. Iya. Dan kalau kakak sih gimana? Apa kakak juga sama? Kalau kakak emosi, cuman kakak biasanya kalau udah emosi tuh kayak ngerasa bersalah nyesel gitu bu. Jadi sebenarnya emosian, tapi masih bisa lah buat diredain. Dan Bu Yati berharap Nabila juga bisa ya mengendalikan emosinya ketika mereka berdua berantem. Ya, sekarang coba simpulkan dari yang kejadian yang ini, yang season yang pertama ya, yang antara kejadian ayah sama mama, apa yang Nabila bisa simpulkan? Buat nanti Nabila besar aja sih bu, kayak lebih milih-milih buat kan pernikahan itu bukan mainan ya bu. Iya, Jadi betul. Nabila kalau emang Nabila udah makan, cowoknya juga udah makan, baru soalnya Nabila gak mau nanti pas Nabila udah gede keluarganya berantakan kayak Nabila sekarang. Mudah-mudahan tidak ya. Jadikan pengalaman Nabila dari kejadian mama sama ayah, jadikan itu pengalaman dan jadikan itu buat motivasi, jangan sampai Nabila seperti itu, gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua nih, yang kedua itu tentang apa? Teman-teman. Iya. Kenapa dengan teman-teman Nabila? Iya, Nabila tuh sering diejek kayak kamu tuh gak punya bapak kayak gitu. Iya. Awalnya Nabila ngerahasiain kan soal perceraian ini, cuman mungkin ada salah satu teman Nabila yang tahu dan akhirnya disebarin. Oh iya. Tapi ya Terus tapi mereka padahal kan sebenarnya cuma cerai ya bu, maksudnya bukan ayah Nabila yang udah gak
Tapi mereka kayak bilangnya Nabila tuh gak punya bapak, kayak Nabila tuh dibully, diejek, terus dibilang kudet, dibilang ini itu. Oh iya. Dan Bu Guru boleh tanya ya? Ya Pak. Sampai di mana teman-teman itu mengejek Nabila? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, apakah mereka sering menghina atau mengejek Nabila gitu ya? Apakah cuma memang berganti-ganti, misalkan gini, di kelas Nabila kelas 9G cuma satu orang, nanti 9C 1, 9A gitu satu. Apa memang sekelas apa bagaimana? Sekelas Bu. Sekelas Nabila? Iya. Ya Allah. Jadi Nabila tuh kayak dipojokin gitu Bu sama sekelas. Terus Nabila sebelumnya pernah cerita nggak sama walasnya? Pernah. Terus gimana ceritanya Nabila sama walasnya? Iya, Nabila ngerasa kayak dikucilin, terus dibully, dipojokin. Nabila curhat gitu maksudnya sama walasnya? Iya. Ya sama bukan ya? Iya. Gimana? Iya, Nabila cerita kalau misalnya Nabila tuh ngerasa risih, terus trauma. Terus Nabila jadi sering murung gara-gara Nabila tuh capek dengan omongan orang-orang yang kayak bilang Nabila gak punya bapak gitu. Terus udah gitu apa sih yang membuat Nabila itu emosi banget sama teman-teman? Pernah ada hari dimana Nabila benar-benar emosi, kayak Nabila waktu itu pas banget lagi banyak tugas sama akunya, jadi Nabila kebutin semua tugas. Besoknya juga ada ulangan, jadi Nabila kan full belajar, lagi capek-capeknya juga. Pas pagi tiba-tiba pas pagi sekolah tuh? Iya, pas mau berangkat sekolah tiba-tiba Nabila mendengar mama lagi berantem juga di telepon. Seperti biasa gitu ya sama ayah. Jadi kan sebenarnya bikin Nabila malah semangat sekolah dari awal. Tapi Nabila tetap sekolah, pas di sekolah malah diejek Bu sama teman-teman, jadinya ngebuat Nabilanya makin kesel gitu. Makin kesel, makin emosi gitu ya. Nah setelah itu apa yang dilakukan Nabila sama teman-teman? Iya, Nabila kayak ngomong gitu kan Bu, kayak ngebawelin pakai nada tinggi, jadinya berantem. Nabilanya berantem sama teman-teman? Sama siapa aja berantemnya? Sama cowok-cowok sih Bu, kan sama cowok-cowok. Iya, soalnya cowok-cowok tuh kan mulutnya iri ya Bu, apa sih, berisik gitu. Jadinya nggak mau diem, kayak terus-terusan. Terus hampir semuanya, nggak satu dua gitu. Oh, teman-temannya maksudnya yang laki-lakinya semuanya? Iya. Oh iya. Dan ketika Nabila berantem tuh ya, Nabila berantem, ada nggak yang misahin? Ada. Boleh nggak Bu Yati tahu teman-teman Nabila itu siapa aja sih? Maksudnya yang ngebully, yang ngejek gitu, yang mina, yang ngejekin orang tua gitu, siapa? Dan mudah-mudahan kalau misalkan di lain kesempatan ketika di kelas 9 juga tidak begitu padat gitu ya, Bu Yati panggilin itu teman-temannya. Maksudnya bukan dipanggilin buat dihukum ya, biar sama-sama kita meluruskan. Biar nanti setelah kejadian ini Nabila tidak lagi dihina atau tidak lagi dibully gitu ya. Sebentar Bu Yati ngambil bukunya. Ada buku enggak? Videonya yang sebelah sana biar kelihatan Bu Yati. Dari sini. Oke. Begitu guru BK pembimbing kelas 9G termasuk Nabila. Jadi Bu Yati nanti setelah mencatat nama-namanya, Bu Yati melaporkan sama walasnya dan minta kerja sama walasnya untuk bisa mengkondusifkan kelasnya Nabila. Jadi bukan Bu Yati artinya membela Nabila ya, tapi jangan sampai setelah kejadian ini ada Nabila lainnya di kelas 9G yang dibully lagi ya. Oke, namanya siapa-siapa? Hampir semuanya itu Bu, nggak bisa ada sedikit. Semuanya anak laki-laki. Iya, soalnya misalnya hari ini 10 orang, terus ganti-gantian, kadang ceweknya juga, jadi mereka nggak bisa pastiin siapa aja namanya. Oh gitu. Berarti konselingnya nantinya rame-rame masih berarti semuanya. Iya. Dan Nabila nggak bisa maksudnya gini, oh ini si ini biar oh ini dalamnya gitu, nggak bisa. Karena memang semuanya bagaimana? Iya, hampir semuanya gitu Bu. Jadi misalnya jadi mereka tuh nggak berani sendiri, jadi bawa teman, misalnya ngajaknya bareng-bareng. Oh gitu. Sampai segitunya maksudnya teman-teman, sampai menghina Nabila sampai ke orang tua. Memang Nabila pernah melakukan apa sama teman-teman? Nggak tahu Bu, tiba-tiba aja di pojok itu nggak ditemenin. Terus ketika Nabila berantemnya sampai kayak gimana? Enggak sih, cuma kayak adu omong doang, tapi kan satu lawan
setelah ada bukannya otomatis kan Nadia kan dipanggil kan ke sana. Sini Nabila kamu ini kayak gitu ya. Terus apa itu sama bosnya? Cuma ditanya kenapa, terus Nabila ceritain kejadian semua. Abis itu Fania ke kelas nanya kenapa bisa gini gitu. Iya, sama teman-teman. Terus setelah kejadian itu masihkah sering terjadi lagi sama teman-temannya, ngejekin lagi, menghina lagi? Masih Bu, kayak nggak ada kapok-kapok kayak gitu. Oh iya. Dan dengan Nabila datang ke sini nih ya, apa yang bisa Bu Yati lakuin buat Nabila? Nabila pengen kayak gimana sih gitu, maksudnya Nabila datang ke ruang BK, kemudian menjelaskan tentang permasalahan Nabila gitu. Apa yang Nabila inginkan dari Bu Yati? Kalau soal keluarga, Nabila pengennya nanti misalnya pas pembagian rapot, Iya. nanti kalau keluarga datang, Iya. Ibu kayak ngasih saran ke orang tua Nabila biar Iya. kalau berantem dari depan anak lagi. Oke. Kalau buat Iya. tekanan sih, Nabila pengennya nanti Ibu ngasih bimbingan kan Mhm. anak kelas tentang gak boleh membuli, gak boleh Iya. ini. Karena mungkin mereka juga merasanya denger aja. Iya. Ya, Bu Yati enaknya gimana? Maksudnya apa pas momennya bagi rapot saja? Apa memang ada event misalkan besok atau minggu depan mengundang orang tua Nabila? Enaknya di mana? Kalau untuk Nabila? Sebenarnya kalau bagi rapat juga bisa, cuman kadang orang tua Nabila kan kerja juga. Kerja. Semuanya sekarang kita kerja gitu Iya, kerja. Jadi mungkin kalau ibu ngajaknya di hari biasa nggak bisa karena kan kerja sampai malam. Iya. Oh, pulangnya malam. Iya. Jadi Nabila sama adiknya Nabila itu ketemu sama mama malam. Iya, jadi bisa habis nanti ada habis sisa malam. Tapi kadang kalau mama closing kan sampai malam. Jadi Oh, iya. kadang ketemu, kadang pagi duluan. Jadi Oh iya. Jadi boleh nanya lagi ya? Nabila kalau misalkan mamanya kerja kan pagi ya sampai pulang malam. Terus Nabila sama siapa di rumah? di rumah ada pembantu sih. Oh ada pembantu. Jadi adiknya aman ya? Adik udah sekolah apa belum? Belum. Belum ya. Berarti adiknya sama pembantu di Iya. rumah. Ya. Oke. Jadi kesimpulannya gimana? Ibu Bu Yati mengundang mama Nabilanya pas ketemu sama mamanya pas rapat aja, pembagian rapat. Iya, kayak ada acara-acara undangan dari orang Tua murid ya itu. Oh berarti pas pembagian rapat aja ya? Iya. Oke. Kemudian kalau misalkan untuk teman-teman nih ya, nah kalau untuk teman-teman itu Nabila pengennya seperti apa? Dia kasih tahu aja sih Bu, kayak dikasih bimbingan biar Mhm. mereka jangan lakuin hal yang itu lagi, karena kan teman mereka benar, ada hal yang mereka lakuin itu salah terus merugikan diri Nabila juga ya. Sekarang kan begini, kadang-kadang ada anak yang masuk ke BK menceritakan masalahnya, terus melibatkan temannya dan melibatkan malasnya gitu ya. Ada anak yang nggak mau ketika diselesaikan masalahnya, ada yang nggak mau dilibatkan, ya. Atau mungkin ada juga anak yang di sini di SMP 7 ketika ibu memanggil anak-anaknya gitu, boleh nggak kamunya hadir? Ya Bu siap. Nah, Bu kembalikan lagi sama Nabila ya. Karena setelah Nabila udah menjelaskan tentang seperti ini kejadiannya, Nabila pengennya ibu kayak gimana, mengundang anak-anaknya dengan menghadirkan Nabila, apa cukup ibu menghadirkan anak teman-teman Nabila saja? Teman-temannya aja. Oh, Nabila tidak mau untuk dipertemukan dengan teman-teman, Enggak, benar sekarang Nabila jadi malas interaksi sama orang. dengan teman-teman. Tapi harapan Bu Yati setelah kejadian ini ya, Nabila nanti kedepannya dengan teman-teman tidak menutup diri ya, artinya tetap bersahabat dengan mereka, berteman dengan mereka. Kemudian juga kalau lagi ada biasanya kan kerja kelompok gitu ya, Nabila tetap berteman dengan mereka dan tetap ketika Nabila bisa tetap berbagi sama mereka ya. Insya Allah Bu Yati bisa untuk yang ini, yang kedua itu mengundang anak-anak semuanya yang sudah menghina ataupun sudah mengejek Nabila tanpa memberitahukan inisialnya atau tanpa menghadirkan Nabila di depan teman-teman. Karena Bu Yati sebagai guru BK punya kode etik ya untuk bisa mengeluarkan nama-namanya atau menyembunyikan gitu. Jadi punya privasi masing-masing. Makanya Bu Yati menawarkan sama Nabila mau bagaimana, mau di privasi apa memang mau hadir bersama-sama gitu.
Tapi kalau memang Nabilanya pengen privasi, tidak mau hadir di depan teman-teman, oke, tidak apa-apa. Tapi itu satu yang Bu Yati harapkan setelah kejadian ini, nanti kedepannya Nabila tetap untuk bersama-sama sama temannya, tidak lagi Nabilanya merasa dikucilkan gitu ya. Nah, Nabila mau pertemuannya mau minggu ini apa bulan depan apa gimana? Minggu depan tidak apa-apa. Minggu depan tidak apa-apa. Nanti setelah itu, tapi boleh ya Nabila sama Bu Yati nanti berdua kita konfirmasi sama walasnya. Jadi tetap kode etik yang Bu Yati punya sebagai ibu BK tetap Bu Yati pegang, tapi tidak menutup sama walas. Kalau walas harus tahu ya, karena Nabila adalah anak didik dari Bukania. Artinya apapun yang terjadi di kelas 9G tetap dalam pantauan Bukania. Oke? Ya. Sekarang Nabila coba simpulkan dari yang pertemuan kita untuk teman-teman Nabila. Apa yang bisa Nabila simpulkan dari sini? Nabila jadi kayak apa ya? Sekarang jauh lebih nerima sih Bu. Ya, alhamdulillah. Tapi rasa trauma awalnya tuh masih ada. Jadinya Nabila masih malas berinteraksi sama orang-orang. Jadinya lebih menutup diri. Ya. Tapi tidak artinya memusuhi mereka ya. Iya. Bu Yati berharap Nabila setelah ini tidak ada yang namanya permusuhan sama mereka atau dendam sama mereka ya. Terus coba Nabila simpulkan dari kejadian yang cerita tentang Nabila tentang keluarga, tentang Nabila tentang pertemanan, apa yang bisa Nabila simpulkan? Nabila jadi anak yang lebih kontrol emosi. Ya, itu harapannya. Soalnya Nabila juga ini sebelumnya juga sadar kalau Nabila masih sering emosi, belum bisa nahan amarah, masih sering apa ya, mulutnya tuh kadang tiba-tiba kayak refleks yang marah gitu Bu, padahal nggak mau tapi refleks aja. Ya, karena emosi tadi ya. Dan mudah-mudahan setelah ini, setelah Nabila sudah mengeluarkan emosinya sama Bu Yati, ulang-ulangnya sama Bu Yati, dan menjelaskan semua permasalahan Nabila, mudah-mudahan Nabila sudah tidak emosi lagi ya. Iya, Ibu Yati terima kasih. Terus ada lagi nggak yang mau Nabila sampaikan? Silakan. Biar Nabila tidak tidak ada unek-unek di hati. Silakan. Udah sih Bu, cukup. Nabila juga udah cukup. Iya, cukup lega ya. Alhamdulillah. Kalau Nabila sudah lega di sini, nanti kedepannya Nabila tidak ada lagi dendam ya. Ya, nanti setelah ini boleh kok Nabila main ke sini lagi ke BK. Kalau ada yang mesti disampaikan, kalau mau ada yang mau dikeluarkan unek-uneknya, silahkan ke sini ya. Oke, Nabila bisa nerima semuanya, nerima teman-teman, terus nerima juga ayah sama ibunya ya. Ingat, Nabila itu usianya baru 15 tahun, tapi tetap Nabila itu tetap menjadi anaknya ayah sama mama. Dan Nabila harus tahu, Nabila tetap menghormati mereka, tetap berbakti sama mereka, karena bagaimanapun ayah sama ibu adalah orang tua yang sudah melahirkan Nabila dan membesarkan Nabila ya. Jadi jangan sampai dengan kejadian ini ayah sama ibunya bercerai, Nabila jadi anak pembangkang ya. Jadi Bu Yati mau Nabila tetap jadi anak soleha. Oke, siap ya? Ikhlas ya Nabilanya? Oke, siap? Nah, terima kasih semuanya. Oke. Setiap anak memiliki permasalahan hidup yang berbeda-beda, baik di keluarga maupun di sekolah. Kita sebagai orang tua harus bisa meyakinkan anak bahwa setiap masalah harus dihadapi dan pasti ada solusinya.